cakep ya. Banyak yang melotok dia bilangnya. Ya, akhirnya makanya kembali ke pangkuan Mas Jali ya. Kalau menurut Mas Jali sebagai aktor repainting nih, ada berapa kategori sih proses painting itu menurut Mas Jali ini yang harus dijalanin sesuai SOP dan standar RS yang dijalanin dulu Mas Jali sampai sekarang? Kebetulan kalau SOP yang dijalankan di X Sentosa ya, karena saya juga udah berkecimpung lama, sebetulnya ada tahapan bang, tapi perlakuannya yuk mari kita jalan. Tapi sebelum kita dijemput, pastikan kalau cat lamanya tuh mati. Cat lama harus mati dulu? Nah, paling enggak amplas nomor 100 atau 150. Abang biar tahu. Ya. Kalau dulu orang taunya hanya cat duto, dana gloss, Ya. glazo, itu Glazo. kan ada dana gloss. Ya mungkin di zaman itu kita taunya dana gloss ya. Ya, itu namanya cat duto. Ya itu udah agak ketinggalan zaman. Kalau ada salah satu bengkel yang masih memakai cat itu, kalau menurut saya masih ketinggalan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya teman-teman semua ya. Salam terbaik selalu dari Pangadang Official. Salam hormat, salam sehat, salam sukses selalu. Di sore hari ini teman-teman, tepat di hari Minggu di tanggal 9 Maret 2025 ya, Pangadang Official kembali berada di Abadi Sejahtera ya. Salah satu body repair yang berada di kawasan X Rahayu Sentosa teman-teman. Nah, di sini terlihat ada 3 unit ya. 3 big bus, 1 medium nih. Yang 2 bus Lorena. Ini kayaknya Lorena yang ke-6, ke-7, yang kelima ada di dalam ya teman-teman ya. Dan ini unitnya Garuda Mas. Di paling ujung ini ada bus medium ya. Ini sudah selesai evoksi nih teman-teman. Ini sudah filler ya, sudah evoksi filler. Ini unitnya Garuda Mas, ini juga sudah selesai evoksi filler, tinggal masuk ke proses pengecatan ya, paintingnya ya. Filler pun bagian dari pengecatan sih teman-teman. Cuman untuk pewarnaan saya lebih ke ini ya, maksudnya ke painting ya, nyebutnya ya. Ini dengan bodi JB3 nih teman-teman. Tapi untuk sasis saya belum tahu, nanti kita coba masuk ke dalam ya. Ini sudah di primer total ya, full. Dengan julukan Janitra. Nanti kita coba sempatkan juga ya ngobrol-ngobrol sama Mas Jali ya untuk beberapa tahapan di proses painting ya. Karena terus terang beliau kan lebih paham, udah pakar lah ya. Ada beberapa proses mungkin yang kalau pengen cepat seperti apa hasilnya maksimal gitu ya. Tapi biasanya kalau Garuda Mas itu sasisnya banyaknya Mercy ya teman-teman ya, tapi ada juga yang Hino sih. Ini sudah di primer total nih, epoxy filler, pendempulan. Sekarang sudah epoxy filler ya. Lorena nih teman-teman, sebelah kanan ya. Ini stikernya sudah dilepas ya, stiker-stiker yang bandaraannya ya, kemarin-kemarin kan banyak ya. Unitnya Lorena itu jadi angkutan bandara ya. Oh iya nih, airport. Nih, masih kelihatan ya teman-teman ya. Sudah dilepas. Dan sepertinya ini akan menjadi armada akap ya nanti ya, buat angkutan lebaran teman-teman.
Nah, kalau yang di sebelah sini, ini unit yang ke-6 sudah selesai nih teman-teman. Ini sudah selesai. Bodinya semua dari Skyliner ya. Mungkin teman-teman juga sudah tahu lah ya kalau body Skyliner itu dari mana. Tentunya dari Rahayu Sentosa teman-teman. Tapi ini masih pada cakep. Nah, ini sudah selesai nih. Sudah selesai clear coat yang kedua. Dan stiker bandaranya sudah dilepas. Oh iya, kemarin itu kan ada beberapa unit ya, 4 unit yang pertama ya. 4 unit yang pertama itu kita tidak sempat untuk membuat video rilisnya teman-teman. Ini untuk angkutan antar kota, antar provinsi ya. Tapi bintangnya belum ditempel ya. Nah, di sini di sebelahnya yang tadi pertama, ini stiker sudah dilepas semua. Ini juga sudah ada beberapa bekas pendempulan ya ini ya. Nanti kita coba tanya juga nih sama Mas Jali untuk di proses painting itu sebenarnya alur atau proses yang seharusnya itu seperti apa ya. Salah satu ciri khas dari body Skyliner itu kita bisa melihatnya dari bentuk kaca samping kiri kanan ya teman-teman ya. Dia lengkung dia, begini dia bentuk kacanya. Body Celsius juga sama ya, Celsius. Nah, ini unitnya Bibas nih teman-teman. Kalau saya nggak salah, Bibas ini salah satu anak perusahaannya dari Garuda Mas ya. Ini dia nih, Lorena. Cakep ya. Jadi ada 2 unit ya Bibas ya, 1, nih 2 nih. Mas Jali, wih. Selamat datang, Bos. Selamat sore Mas Jali. Boleh, Bang. Puasa ya Mas Jali ya? Alhamdulillah ya. Beliau kuat nih kalau untuk stamina, tidak perlu diragukan. Bang. Waduh. Alhamdulillah Pas Mas banget Jali. ya saya mau pulang beliau datang. Hah? Jangan dong, jangan dong, kan kemarin rilisnya itu udah nggak dapet. Nah, ini sekarang saya masih beruntung nih teman-teman, kita juga masih sempat. Ini ada 3 lagi unitnya Lorena, yang kelima 67 ya. Ini yang kelima ya Mas Jali ya? Ini yang kelima. Ini yang kelima. 2, 3, 4 udah apa? Udah keluar ya. Udah keluar, berarti yang unit 5, 6. Ketujuh, satu lagi insya Allah besok. Oh, satu lagi besok ya. Dia tetap minta, walaupun slotnya agak banyak, ya beliau minta. Tetap minta ya. Nah, ini sedikit Mas Jali kembali kemarin itu di video pertama kita banyak mengulas Lorena ya. Oke. Nah, cuman di situ di beberapa apa ya saya bilang ya, pembahasan kita itu ada bagian repainting. Kalau menurut Mas Jali sebagai aktor repainting nih, ada berapa kategori sih proses painting itu menurut Mas Jali ini yang harus dijalanin sesuai SOP dan standar RS yang dijalanin dulu Mas Jali sampai sekarang? Kebetulan kalau SOP yang dijalankan di Rahayu Sentosa ya, karena saya juga udah berkecimpung lama. Sebetulnya ada tahapan, Bang. Tapi perlakuannya, yuk mari kita jalan. Oh, ambil jalan. sekalian boleh? Sebetulnya. Repainting itu sebetulnya mulai setelah dari metal ya, atau dari body keluar, kita masuk ke pemoksian kan. Foxy dulu ya, setelah dari metal ya. Dari metal itu kalau di karoseri ya, itu dibersihkan lalu di primer. Di primer namanya. Primer namanya. Itu evoksi juga ya? Buat metal. Evoksi buat metal. Itu sama halnya dengan mobil yang ada di sini. Kalau ada bus itu misalkan kroposnya banyak, atau ya 60% lah ganti kroposnya apa itu dengan plat yang baru. Betul. Itu pasti akan dilakukan primer total. Primer, evoksi primer ya. Epoksi primer total. Lalu setelah 24 jam
lalu naik dempul gitu kan. Naik dempul. Nah, sama halnya dengan kayak mobil kayak ini, beda bang. Ah. Bedakan misalkan kayak mobil ke ini. Agramas. Kebetulan ada Agramas, Ah. yang kebetulan Agramas ini tidak ada yang keropos bang. Ini nggak ada yang keropos ya. Keropos. Jadi primernya nggak perlu primer ya. Ya, nggak perlu primer bang, karena yang di dempul tuh hanya bagian tulisan, Mm-mm. ada stripping yang mungkin levelnya kan diganti Betul, betul. dari pariwisata Mm-mm. ke bus malam. Mm-mm. Tapi sebelum kita ke dempul, pastikan kalau cat lamanya tuh mati. Cat lama harus mati dulu. Nah, paling enggak amplas nomor 100 atau 150 atau 22 itu di sanding semuanya. Di sending mati dulu. Mati semuanya, baru pilihin apa yang tandain apa yang mau didempul. Yang mau dikerjakan titikin berarti ya. Dan ya. Hmm. Nah, setelah itu ya didempul. Contohnya ini bang nih. Di sini ada Agramas dan ada Bibas. Kebetulan di kroposnya nggak ada. Dia hanya merubah tulisan dan stripping. Jadi nggak perlu di primer ya. Primer. Nggak perlu di primer. Primer namanya tuh primer bang ya. Primer. Primer tuh adalah kegunaannya untuk metal betulnya pak. Untuk metal di awal ya. Nah, supaya kalau kita inapkan nggak ada timbul karat, timbul istilahnya berminyak lah kalau kita primer semua itu. Ya mungkin bisa dibilang untuk Merekatkan. memperlambat korosi pengaruh nggak sih? Ya, iya. Betul ya? Benar. Memperlambat korosi ya. Bahasa sekarangnya begitu bang. Ya, Itu ya. namanya primer. Primer. Ya, kalau untuk di atas cat nggak masalah, nggak pakai primer. Jadi ini berarti langsung di filler. Ya nanti ini kan prosesnya hanya mendempul bagian-bagian yang istilahnya dirubah ya. Nah setelah itu digosok mati semua nanti akan di filler. Langsung filler. Nah, langsung filler total. Setelah itu baru masuk di painting. Nah setelah itu seperti abang mungkin tadi udah pernah ke Gerogamas belum? Sudah. Nah itu salah satu contoh bang. Itu kemarin karena 60% dirubah, diganti warnanya. Itu di primer semua bang. Itu di primer semua. Itu unit yang Garuda Mas yang di ujung ya. Itu, Body JB3. Yang JB3. Betul, ya, betul. Itu di primer semua, lalu keesokan harinya didempul total semuanya. Sekarang sudah di filler total semuanya. Oh jadi mungkin saya rangkum lagi sekali lagi Mas Jali. Standar yang diterapkan oleh Mas Jali di Rahayu Sentosa dulu awalnya itu adalah pertama tadi primer dulu. Nah, setelah metal. Setelah metal habis itu pendempulan. Pendempulan. Habis pendempulan filler. Habis itu baru masuk painting. painting. Cat. Cat. Sama yang dilakukan sekarang di Abadi Sejahtera bang. Yang sekarang tempat Mas Jali bernaung. Tidak mengurangi kualitas, tetap dijaga ya Mas Jali ya. Dijaga, bang. Atau tapi gini Mas Jali, ada nggak sih beberapa tip atau trik misalnya gini, yang tadinya proses 2 kali dibuat 1 kali dengan kualitas yang sama, bisa nggak sih? Itu kualitas di apa? Misalnya nih kualitas painting 2 kali sama sekali bisa sama nggak sih gitu? Kualitas painting gimana maksudnya? Kita mengambil ke grade lah. Kalau menurut Mas Jali nih proses 2 kali epoksi, 2 kali apa ya namanya ya? 2 kali proses yang diterapkan sekarang gitu. Antara primer dan filler apa gimana? Kalau misalnya dibuat 1 kali gitu, hasilnya sama nggak hasilnya? Ya enggak bang. Beda. Kita bedanya begini. Kalau ada banyak metal yang diganti, langsung filler itu kurang. Karena filler itu tidak sama dengan primer. Ya. Primer itu ada zinc. Apa tuh zinc? Zinc itu perekat buat metal. Oh. Beda. Kalau filler itu kan untuk nutupin pori dempul. Pori dempul. Nah, kalau primer itu ada zinc. Di bawah dempul. Di bawah dempul itu yang plat-plat itu kalau namanya istilah sama dengan zincnya itu untuk perekat. Oh. Perekat buat metalnya itu. Itu namanya primer. Nah maksudnya kalau menurut Mas Jali, tadi kan saya tanya hasilnya lebih maksimal mana? Kalau kita langsung konotasikan ke bagus dulu ya. Bagusan 2 kali proses atau 1 kali? 1 kali proses. Kalau untuk enggak, maksudnya kalau ya bedakan gitu, pertanyaannya gini. 2 kali proses itu di apa? Primer dan filler. Betul. Kan perlakuannya filler dan primer itu beda. Beda ya? Iya dong. Primer itu adalah buat metal, itu tapi kalau memang istilahnya ada benda di cat itu memang nggak masalah dilakukan gitu kan. Karena ada terlalu banyak platnya nggak apa-apa kena cat juga.
Tapi kalau memang tidak ada metal, kenapa harus 2 kali? Kenapa Oh, harus di-primer, jadi gitu? tergantung kondisi Mana unit. yang di ini? Betul, kalau metalnya banyak korosi, bagusnya pakai primer dulu. Gitu Tapi loh. kalau kondisi unit bagus, Masih bagus, langsung filler. matiin dulu gitu loh. Oh, dimatiin dulu sekali ya? Dulu Ya, 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 pakai paham. 100 amplas 150, baru didempul, baru di filler total gitu bang. Nah, sekarang misalnya begini ya. Satu unit masuk karoseri, contoh nih Mas Jali ya, tanpa kita sebut nama karoseri. Nggak usah. Tapi misalnya gini, satu unit masuk karoseri, dia mau painting. Itu penting. Karoseri tuh ngasih ini nggak sih, pilihan nggak sih, ini mau proses gimana atau memang mereka langsung pengerjaan? Sebetulnya Ngasih ya, ngasih. pasti dijelasin ya. Jelasin. Ibaratnya ini perlu filler gitu. Nah, Oh, betul. ya, ya, paham. Tapi kalau untuk global dempul kayak gini udah pasti. Karena gini bang, Ah. kalau kita kan ada karoseri juga, wah udah pilihin aja fillernya karena catnya masih bagus, itu nggak bisa. Nggak bisa Karena ya. kita nggak apa-apa di full tuh belum tentu bang, karena spion kalau nggak di filler nanti kadang-kadang ada yang namanya maaf ya, driver tuh kita nggak tahu lecet di pinggir jalan atau di ini di pilok, itu kan. Oh Nah, ya, nanti kalau kena cat duko atau kena cat di karoseri, pilok tuh nggak bisa bang. beda ya. Beda. Jadi nanti kalau bekas pilok kita hajar dengan cat yang kita pakai sekarang, dia akan terjadi pergerakan. Walaupun warnanya sama, nomornya sama. Kenapa? Harus di filler total. Kalau Oh, kita mendapatkan satu pekerjaan mau painting ulang, lebih baik kita filler total. filler tetap ya. Walaupun tidak di primer total. Oh, walaupun tidak di primer. Tidak di primer. Paham, karena primer itu tadinya fungsinya untuk metal. Untuk metal. Yes. Gitu, Bang. Pas tadi Mas Jali, walaupun warna cat yang sekarang ini sama dengan warna pilok, tetap beda ya? Dan bukan tidak ada kekuatan. Tidak ada kekuatan ya? Pilok itu tidak ada kekuatan untuk dipakai cat di ruko ataupun cat besar. Tidak ada kekuatan. Pasti nanti kalau kita kasih lapisan dia akan terjadi pergerakan atau mengkerok kata orang. Berarti selama ini kan salah satunya Mas Jali, kita kan taunya kualitas painting dari RS itu bagus yang kita dengar selama ini. Berarti itu yang tadi Mas Jali jalanin selama ini sampai sekarang di Abadi Sejahtera. Nah, dan satu hal Pak, Apa tuh Mas Jali? saya setiap datang bis repainting di sini, saya nggak segan-segan saya lapin thinner Bang, bagian-bagian mana yang Fungsinya buat apa tuh? takut ada cat pilok atau takut ada cat yang misalkan piuk Yang nggak senyawa. ya tidak kasih obat. Oh, Ngerti nggak? Kalau di thinnerin dapat berarti ada cat tidak di furnace atau furnace-nya atau kurang obat gitu kan. Yang namanya cat dua polaritan, saya pernah bilang, yang dibilang 2K, ya cat yang pakai hardener itu adalah cat mati. cat Mau mat. abang siram thinner, saya bilang nggak ada masalah kan. Kenapa saya kadang kalau ada mobil datang, saya iseng-iseng coba saya lapin thinner. Ya nanti dampaknya itu harus benar-benar moksinya Pak. Kalau memang ada cat yang kira-kira dilapin thinner ikut, itu harus hati-hati. Harus digosok, hilangin dulu, baru di moksi. Tapi misal nih, ini menyangkut yang tadi Mas Jali bilang, setiap unit masuk, ibaratnya pasti dilapin thinner dulu. Ya Jadi, kalau ada warna yang beda dengan aslinya. nah kalau seandainya, ini kan seandainya ya, kalau ada kru nakal, misalnya kru nakal, dia ngakalin gitu, itu ketahuan ke sih dari, Ketahuan, banyak ketahuan. oh, Kadang warna itu beda, kadang pusemnya juga beda. Kalau udah ketahuan kayak gitu, ketahuan istilahnya kayak gitu, saya nggak segan-segan di sini. Saya coba, ini bener nggak cat? Banyak contoh Bang. Sampai di sini tuh cat dilapin thinner bisa. Itu yang bahaya. Itu kalau nanti epoksinya tipis, bahaya ke kita nanti. bahayanya apa tuh Mas Jali? Ya setelah dicat kita sendiri, itu pasti terjadi bangun Bang. Wow. Itu kadang banyak yang tidak tahu hal seperti itu. Contohnya salah satunya kalau misalnya bangun itu, mungkin kan biar teman-teman juga tahu nih, maksudnya bangun kayak semacam apa tuh? Mengkerok, apa? Keriput ya? Keriput ya? Iya. Kulit jeruk? Ya, kulit jeruk, kalau kulit jeruk bahasa kulit jeruk orange spear kan. Orange spear itu kulit jeruk kan bukan keriput, Bang. Ya kan ada pernis, kulit Totol-totol jeruk. ya? Itu keriput, pokoknya Keriput ya? aja, ya. Jadi nggak bisa, apalagi namanya pilok gitu. Makanya contohnya satu pilok itu nggak boleh. Istilahnya harus hilang, harus dihilangkan dulu. Ya, lebih baik dihilangkan dulu baru dipoksi filler gitu kan. Ada lagi cat 2K kadang-kadang obatnya kurang. Hati-hati. Rasio cat itu bahaya Bang. Kalau memang satu
hardener setengah itu harus benar-benar pas, tidak boleh dikurangin dan tidak boleh lebih. Nah, kalau untuk sanding mati biasanya Mas Jali pakai amplas yang ukuran berapa? Sanding mati untuk apa nih? Ada dua. Sanding mati untuk sebelum naik dempul, apa sanding mati sebelum naik pernis? Sebelum naik pernis. Oh, kalau belum naik apa? Seperti ini bang. Yang bibas ini ya. Ini. Nah, ini udah sanding mati ya. Nah, ini abang dibilang sanding mati. Nah, ini contohnya sanding mati nih teman-teman. Ada salah satu bibas yang memang sudah kemarin saya cat painting ya. Hah? Saya cat kemarin, langsung dibikin ya udah cat plus stripping. Kemarin, Tapi ini sudah clear satu ya? Ini lalu kemarin sore bang langsung clear satu. Sudah clear satu dulu. Berhubung Stiker. stiker mungkin Senin ya. Jadi ini kita gosok hari ini. Ini gosok sanding yang mungkin nggak kelihatan ada kilap ya, mati ya. Nah, kelihatan sih dari sini Mas Jali, ini mati nih. Mati. Ini mati dia nih. Ini mati. Ini tidak mengkilap ya teman-teman, tidak ada metaliknya ya. Kalau kemarin kan pasti seperti ini. Kalau kemarin maaf. Nah ini kena satu ini. Oh nih, jadi kalau clear satu seperti ini, setelah dilakukan sanding mati nanti hasilnya seperti ini. Ini juga di sanding. Ini juga sanding. Karena tadi apa tuh, ada bagian yang harus direview. Nah, ini kita pernes dengan 4 lapis. 4 lapis. 4 lapis, pernes satu. Oh. Nah, lalu besoknya kita sanding. Jadi kalau di total misalnya dari clear 2 nih, setelah selesai clear 2 Mas Jali, kalau standar dari Rahayu Sentosa atau mungkin yang diterapin Abadi Sejahtera yang Mas Jali terapin sekarang ada berapa lapisan tuh total dari clear 2? Untuk pernes satu saya pakai 4 lapis. Pernis 1 4 lapis. Nah, karena kita ada alasan ya, kenapa saya 3 lapis. Tiga atau 4? Setelah, ya ini 4 lapis. 4 lapis. 4 lapis pernes satu. Karena besoknya di sanding, paling enggak tinggal sisa 3 lapis dong. Ya. Keesokan harinya kita lapisin lagi dengan 3 lapis. 3 lapis lagi. Basah. Ya. Tanpa ada dust spray. Makanya kelihatan becek. Kelihatan becek. Glowing istilah sekarang. Nggak kaleng-kaleng apa yang saya katakan yaitu yang dikerjakan. Tapi nah ini mungkin jadi salah satu bahan compare juga ya Mas Jali. Maksudnya gini, masing-masing body repair itu punya teknik sendiri. Tapi tentunya Mas Jali di Abadi Sejahtera, kualitas yang dulu ada di Rahayu Sentosa itu tetap dipakai di Abadi Sejahtera ya. Dan di saya, insya Allah juga di mantan anak-anak saya yang pernah bergabung dengan saya, pasti dilakukan hal seperti itu. Oh, muridnya Mas Jali ya? Iya, yang mungkin di Bogor udah banyak, kita udah nggak usah nyebut karoseri lah, udah banyak. Iya. Karoseri yang udah besar-besar mungkin sekarang bengkel yang ada itu, ya salah satunya mereka yang sudah saya ajarkan teknik, cara pengerjaan stripping yang thick time-nya seperti apa. Ya kembali lagi kalau saya ngomong kemarin, kalau anak XRS bekas anak bawah saya udah nggak pusing, ya gitu bang. Mau dikasih bahan apa aja, mereka tuh bisa ngolah Cepat. sendiri. Nggak usah owner tuh terlalu banyak berkecimpung di ini bang ya. Di teknis? Di teknis, mereka udah paling memberitahu ke owner sendiri. Itu banyak seperti. Karena memang Mas Jali sudah menerapkan cara seperti itu dari awal. Ya anggaplah kamu sebagai pekerja dan anggaplah kamu sebagai ya pemilik, biar kamu sendiri istilahnya bisa ada nilai plus. Ya. Ini solution, gitu. Ya. Sama-sama membantu bang, mungkin ya kita juga ada nilai tambah juga lah. Nilai plus ya, Iya, Mas Jali ya. bukan apa-apa kalau kita bisa efisiensi bahan, efisiensi waktu. Tapi yang ini Mas Jali gini sih, saya pengen nanti, kemarin saya udah kecolongan Lorena, ya udah kecolongan Lorena. Saya pengen dong ini yang bibas waktu itu kan cuma selewat. Hasilnya gitu, setelah selesai clear 2 saya pengen, pengen dong. Karena kan teman-teman sekarang udah nonton nih, kalau ini namanya sanding mati. Sanding mati. Sanding kalau esek-esek katanya ini, kalau kebanyakan kan udah di penes satu esek-esek tidak akan bisa mendapatkan. Nah kalau untuk proses sanding mati biasanya amplas yang dipakai nomor berapa? Amplas kita yang dipakai 600. 600 terakhir 800. Oh berarti 2 kali ya? Karena kita pakai grease sanding. Grease sanding apa tuh? Grease sanding itu adalah amplas yang non air, ya non air bang. Tapi grade-nya tuh beda bang. Kalau kita pakai grease sanding, nomor amplasnya 400 berarti sama dengan 600 white sanding.
White Wet sanding sanding. itu adalah amplas air. Amplas yang pakai air itu wet sanding namanya. Mm-mm. Kalau pakai amplas 600, kesamaannya dengan pakai 800. Nah kalau untuk proses sanding tadi tuh Mas Jali, proses sanding kalau misalnya dia nggak pas, masih ada mengkilap, langsung di clear 2, hasilnya gimana tuh? Ada semacam pori bang, bukan pori ya. Oh, Halus, kalau kita halus berarti kita halus semua. Kalau ada yang tidak kena atau masih kinclong, berarti kan dia nggak kena gosok, ada kulit jeruknya, beda, jadi itu nanti kelihatan, kelihatan. walaupun cuma sedikit. Ya. Jadi harus benar-benar mati kayak gini ya. Ya, Ini mati nih, harus mati. sampai nggak ada timbul metaliknya berarti ya. Supaya tidak timbul kilapnya lah. Mengkilat kayak gini ya. Ya sorry ya teman-teman, istilah saya metalik untuk yang mengkilap ya, atau glossy ya. Bukan, sebetulnya metalik Apa sih? beda. Metalik Beda. itu adalah cat yang metalik, ada partikelnya tuh metalik. Oh, Kalau ini cat solid di furnace. cat solid Yang nah. bikin glossy itu adalah furnace. Yang bikin glossy-nya itu adalah Karena cat zaman furnace. sekarang bang, tanpa di furnace ada yang tidak glossy. Yang dibilang cat 1K atau auto base. Kebetulan yang saya pelajarin dulu, saya tidak mau membanggakan Siken ban ya, maaf kita bicara produk. Ah, ah. Adalah yang produk yang menciptakan kemajuan di painting itu adalah yang saya tahu itu Siken. Chicken. Siken. Kita bicara Siken. Abang biar tahu. Ya, iya, Nah, iya. kalau dulu orang taunya hanya cat Duko, Dana Gloss, Iya, iya, iya. Glazo itu Glazo. kan ada Dana Gloss. Ya mungkin di zaman itu kita taunya Di zaman Dana Gloss itu, ya. Ya, itu namanya cat Duko. Ya itu udah agak ketinggalan zaman. Kalau ada salah satu bengkel yang masih memakai cat itu, kalau menurut saya masih ketinggalan zaman. Oh, Karena cat itu tidak tahan, Bang. Cat NC itu tidak kuat dengan panasnya, dengan kena ultravioletnya nggak ini. Bisa kalau kita pakai cat merah, mm-mm. kita panasin mobil abang nih pakai cat NC, besok setahun bang dia akan berubah. Kadang merah itu bisa semu-semu pink, nah itu berubah sendiri bang. Kalau ungu tuh bisa jadi biru gitu bang. Berarti proses sanding sendiri pun penting ya, Mas Jali ya? Ya, makanya kalau kita bicara dalam artian ke cat sekarang itu cat auto base, ya cat yang harus dipernis. Kalau tidak dipernis tidak Itu cat auto base. auto base. Kalau yang 2K itu yang 2K tuh ada cat yang pakai obat tapi udah kinclong. udah kinclong. Ya kalau zaman dulu kita pakai micro LED. Ya, Abang ya, tahu ya. zaman dulu Ya. tahun 90-an Pernah lihat? ratusan unit ribuan Bang. Itu kita pakai cat auto grill. Auto Tanpa grill. di-pernis. Tambah di pernis sudah mengkilap. Nah, yang dibilang sekarang cat 2K. Cat 2K. Nah, makanya kalau ini tetap kita pakai kualitas yang tinggi ya, tetap pakai dibilang cat auto base 1K dibilangnya. Gitu Bang. Ini. Jadi kenapa? Ya ini sekarang istilah kita ini, besok mungkin pasang stiker, lalu sore kita pernis. Nah itu kalau untuk standarisasi proses painting yang diterapkan Mas Jali di Abadi Sejahtera. Nah kalau untuk proses painting 1 unit bus, Ya. kita anggap dari metal dulu tadi yang di primer semua, itu totalnya durasi berapa lama ya? Ya kalau misalkan kita, Cuaca bagus lah, kita beranggapan cuaca bagus cuaca Mas Jali. bagus. Ya kebanyakan apa yang dikerjakan di sini Bang, Sampai clear 2 ya? ya ini abang kesini belum ya, 2 minggu yang lalu. Belum betul. Bahkan ini baru seminggu. Karena kenapa saya bahas itu gini Mas Jali, mungkin teman-teman mungkin nanti yang akan memakai jasanya Abadi Sejahtera, waktu udah mepet, mereka bisa mempertimbangkan waktu. Oh di sini cepat, oh di sini begini gitu loh. Kurang lebihnya gitu Mas Jali. Ya kalau memang ada pembenahan di metalnya mungkin ambil seminggu. Kalau ada pembenahan di metal. Metal misalkan ada keropos-keropos atau apa, pendempulan paling lama seminggu. Iya makanya tadi kan saya bilang kita anggap semua dari awal dari nol di primer. Oh, dari awal dari nol. Iya. Ya seperti Garuda Mas. Garuda Mas yang tadi. Itu sudah sampai ke Dempul udah hampir 20 hari Bang. 20 hari. 2 minggu. Sekarang sudah masuk filler. Udah bisa film. Nah kalau misalnya dia startnya kita bukan dari primer seperti yang tadi kita bahas diagramas. Ya. Berapa lama? Mas, ya ini kan seminggu. Seminggu ya? Seminggu plus painting seminggu. Finishing. Ya 20 hari jadi. 20 hari jadi ya. Itu standar yang memang seharusnya 1 unit Bang ya. 1 unit. Nah kalau untuk kita ngebahas yang sekarang pindah ke Lorena nih Mas Jali. Lorena? Untuk Lorena ini kan Mas Jali ini nggak di primer total dong? Enggak.
Karena Nah ini salah satu contoh yang tidak di primer total teman-teman. Cuman ada beberapa bagian yang contoh harus diripen dempul ya. ya di dempul ya di situ contoh tadi. Yang ke-6 itu tadi Ada bagian-bagian dempul yang retak, ke-7 ya, yang bagas retak. itu kan ada yang di dempul ya. Tapi ini tetap dicat ulang total dan di furnish total. Nah ini contohnya yang prosesnya tidak dari awal ya teman-teman. Ini nggak di primer namanya ya. Nih. Tapi tetap kemarin tuh ada beberapa yang didempul juga nih Mas Jeli. Di dempul. Tetap ya. Hampir bagian-bagian yang retak kita dempul semuanya. Oh. Ini hasilnya ya teman-teman ya, kalian bisa lihat tuh glowing tuh. Bintang itu khasnya Bang. Bintang yang di atas, bukan yang itu tuh. Ada 2 bintang miring gitu. Nah ini khasnya ya. Kan nggak ada bintang. Kesini kan nggak ada bintang. Nah berarti ini nggak pakai bintang yang timbul? Nanti setelah mau keluar. Oh setelah mau keluar. Takut hilang Bang, bintangnya repot nanti. Ini ya teman-teman ya hasilnya ya. Nih. Sebelumnya painting untuk unit yang Lorena ini bukan di Mas Jali ya berarti ya? Ya. Ini bukan ya? Ini dia di tempat lain. Nah sekarang kembali ke Kena setahun udah banyak yang retak, banyak yang melotok dia bilangnya. ya akhirnya makanya kembali ke pangkuan Mas Jali ya. Ya ini hasilnya nih teman-teman. Ini kalian bisa lihat ya. Kalau ini dia tidak di primer, ini dia nggak di primer. Cuman tetap ada beberapa bagian yang didempul yang retak-retak ya. Cuma dicat ulang dan di furnish ulang. Nah ini contohnya hampir mirip prosesnya dengan yang Lorena teman-teman. Nih, tidak dari awal, cuman ada beberapa bagian yang harus didempul ya Mas Jeli ya. Ya. Nah kalau posisi begini, ini kekuatan dibanding dia di proses total di primer, lebih tahanan mana? Sebetulnya ini Bang, ya kenapa saya bilang tadi, kenapa kalau memang tidak ada metal yang dikerjakan harus di primer? Tidak perlu. Tidak perlu. Tidak perlu. Tapi daya tahannya Mas Jeli? Tetap namanya istilahnya sama aja Bang, namanya primer ada di atas dempul tuh nggak begitu signifikan. Nggak terlampau jauh lah ya. Nah, ya kalau di filler tuh harus gitu loh. Itu wajib. Wajib. Kalau di Gitu. primer nggak wajib. Jadi untuk unit yang agramas ini teman-teman diputuskan ini tidak di primer karena bagian metalnya tidak Tidak ada yang banyak yang korosi, yang rusak ya. dimatiin, digosok mati semua. Ini gosok mati nih namanya nih. Nah kalau dia ada yang mungkin didempul ada yang enggak, berarti yang didempul ini sedikit retak ya. Yang karena bagus. Karena enggak memang tulisan. Ya, Ini tulisan. Banyak yang dikerjakan tuh karena tulisan. Oh ya, belah sini karena ini ada tulisannya, ini dihilangin ya. Ini harus dihilangin, strippingnya nanti kan harus dihilangin. Ini kalau tulisannya di stiker juga nggak Mas Ili? Oh nanti di stiker? Enggak, maksudnya yang sekarang nih dempul nih. Enggak. Oh awalnya enggak? Stiker tapi dibuka. Oh, tapi ini bekasnya berarti ya? Ya, stiker dibuka, Oh. ditempel lagi. Ya, ini strippingnya kan agramas yang lama ya. Nanti akan jadi antar kota ya. Akap ya? Reguler ya, yang kayak kemarin yang pernah Abang syuting di sana kan? Iya, ini berarti tadinya Parwis ya? Ya. Ini kebetulan luar dalam, Bang. Coba kita lihat bagian dalamnya teman-teman. Coba view luar dalam, dashboard memang belum, tapi dalam bagian atas dan dinding di ya karpet enggak Bang ya? Karpet ini bagian dalamnya nih teman-teman. Ada di Bogor itu rata-rata yang aktor paintingnya itu dari Mas Jali dong. Ya, betul. Kalau menurut nilai, kan Mas Jali barat guru. Nilai yang paling tertinggi itu ada klasifikasi nggak sih untuk murid? Ada. Ada nggak sih? Ada. Nah, Mas Jali sebagai gurunya atau kakak atau sebagai abang, murid yang menempati posisi nomor 1. Murid yang menempati nomor 1. Pesan dari hati Mas Jali untuk adik dan anak didik Mas Jali sebagai kakak tertua. Ya. Ini jejak digital harus diungkapkan ini. Ya, pesan saya ya terutama buat bisnis adalah bisnis. Kan gitu Bang. Buat adik saya yang mau terjun di bisnis ya harus hati-hati ya kan. Harus tetap bisa interaksi dengan istilahnya orang banyak, ya peganglah kepercayaan gitu kan. Jujur diutamakan.